Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mencoba memberikan penjelasan tata cara menginput kuesioner 2, kuesioner 2 atau survei RT pada aplikasi pendataan SDJS di Androidnya kita. Jadi ini penjelasan bagian ketiga, karena bagian pertama itu sudah dijelaskan sebelumnya bagaimana tata cara menginstal dan mengkonekkan user ID-nya kita dengan aplikasi di Pusdating. Kemudian yang penjelasan yang kedua terkait dengan tata cara menginput kuesioner 1 pada fitur survei desa. Nah, kali ini bagian ketiga ini yakni tata cara menginput data kuesioner 2 pada aplikasi pendataan SDJS berbasis Android. Nah, setelah datanya kita sudah 90% tersedia, maka baiknya kita langsung melakukan penginputan data pada aplikasi. Data yang kita mau perlihatkan ini tata caranya adalah kuesioner 2. Kuesioner 2 ini basisnya adalah pendataan terkait dengan kondisi wilayah, pemerintahan, dan potensi-potensi sarana-sarana akses dan lembaga ekonomi yang tersedia di tingkat dusun atau RT. Seperti apa pertanyaan-pertanyaannya, kita langsung ketuk saja fitur survei RT di aplikasi. Nah, seperti ini gambarnya pada input data fitur survei RT. Ada beberapa komponen pertanyaan, yaitu lokasi, kemudian pengurus RT, lembaga ekonomi apa saja yang tersedia di desa, kemudian industri apa saja yang ada di desa, kemudian sarana ekonomi apa saja yang ada di desa, kemudian fasilitas ekonomi apa saja, infrastruktur apa yang tersedia, bagaimana kondisi lingkungannya, ya. Ini terkait dengan potensi sumber daya alam, kemudian bagaimana kejadian-kejadian terkait dengan bencana yang pernah atau sering terjadi di dusun itu, atau kemudian mitigasi bencana seperti apa yang sudah dilakukan atau yang tersedia, kemudian sarana pendidikan apa saja yang ada di dusun, mulai dari pos PAUD sampai kepada tempat penitipan anak. Ini semua diinput masuk. Nah, kemudian kesehatan juga ini diinput satu persatu, mulai data terkait dengan rumah sakit, ketersediaan rumah sakit, kemudian jarak dusun ke layanan kesehatan, baik rumah sakit bersalin, puskesmas, dan seterusnya sampai ke tempat praktik dukun. Nah, ini juga ternyata sudah ada, apakah ada tempat praktik dukun yang tersedia di dusun. Kalau tidak ada, yang terdekatnya selalu akan diminta yang terdekat, dan baik dari segi jarak tempuhnya maupun waktu tempuhnya. Kemudian komponen pertanyaan lainnya adalah kejadian luar biasa apa saja yang pernah terjadi di dusun itu. Pilihannya di sini ada banyak,
Ya, ini bukan pilihan tetapi semuanya diinput, ya, diberikan data informasi ke dalam aplikasi. Kalau tidak ada kejadian, misalnya kita ambil COVID-19. Nah, COVID-19 meskipun dia tidak ada tetap kita berikan informasinya, ya, kita pilih tidak ada. Nah, kemudian jumlah peserta penderita 0, jumlah meninggal 0. Kalau sudah kita simpan, ya. Oh ya, di atas ini dia minta nomor RT atau RW harus diisi, karena di desa itu dia kebetulan mungkin di desa yang saya data, misalnya ini desa Wanobaru, tidak ada RT RW-nya atau pecahan dari wilayah administrasi dusun itu tidak ada, maka tetap ini kita input nomor RT RW ini, karena tidak bisa kita simpan kalau nomor RT RW ini tidak ada. Meski tidak ada tetap kita input, maka format inputannya kurang lebih 00 garing 00. Maka jika seperti ini, maka sudah bisa kita oh ya, tadi di awal-awalnya itu terkait dengan deskripsi wilayah, lokasi tidak kita input secara keseluruhan sehingga tidak bisa tersimpan. Jadi ini ada beberapa komponen-komponen pertanyaan. Saya lanjutkan karena ini hanya gambaran saja bagaimana komponen-komponen atau pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ada pada kuesioner 2 dan bagaimana tata cara menginputnya. Lembaga keagamaan ini juga kita masukkan, kemudian lembaga kemasyarakatan, keamanan, tindakan kesehatan, tindak kejahatan yang pernah terjadi atau sering terjadi di dusun, kemudian kegiatan warga, aktivitas warga dalam dusun itu seperti apa selama setahun terakhir. Jadi aktivitasnya. Nanti di sini ada beberapa keterangannya, ya, masing-masing warga itu berkegiatan apa, disesuaikan saja dengan jenis kegiatannya sesuai dengan aktivitas warga yang ada di tingkat dusun. Saya kira ini hanya sekedar gambaran kepada teman-teman sekalian, baik teman-teman pendamping maupun relawan Pokja, agar sudah familiar dengan konten-konten atau fitur-fitur yang ada dalam aplikasi pendataan SDGs, demikian juga dengan pertanyaan-pertanyaannya. Jadi dalam penginputan SDGs ini ada yang kita harus inputnya, ada yang kita hanya tinggal memilih saja. Saya kira demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat sehingga pendataan SDGs kita tidak terlalu banyak kendala-kendala teknis maupun non teknis. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.